Berhasil. Berhasil, hahaha, berhasil. Hahaha, siapa? Ah, kamu seharusnya tidak mengenaliku. Lauli adalah orang yang kamu bunuh, kan? Lauli melakukan percobaan produk baru tadi malam. Data yang mengungkapkan kebenaran hilang. Bukan kamu yang mencurinya. Siapa lagi? Ini adalah laboratorium Lauli. Aku juga tidak bisa masuk. 3 tahun yang lalu, kamu juga adalah staf di laboratorium ini. Kamu mengkhianati Lauli. Lauli masih mengingat masa lalu dan tidak mengganti kata sandi. Dia berharap suatu hari kamu bisa kembali. Aku tidak tahu soal ini. Ini adalah yang perusahaanmu rilis kemarin. Aku umumkan. Produk dari grup Amerika Utara resmi diluncurkan dan dijual. Produk ini adalah hasil inovasi yang dipimpin oleh Lauli. Bagaimana bisa menjadi produk perusahaanmu? Kamu lupa saat kamu meninggalkan perusahaan, Lauli memberimu banyak bantuan, kan? Itu dia yang ingin membantumu. Aku juga tidak memintanya untuk membantu. Sekarang kamu karena sebuah produk malah menyebabkan Lauli meninggal. Ah, Madam Lee, kamu tidak bisa sembarangan bicara tanpa bukti. Masalah dengan guru ibu dan guru sudah dilaporkan ke polisi. Tunggu pemberitahuan dari polisi. Oke, dia jelas-jelas pelakunya. Apalagi yang kamu tunggu? Polisi akan menyelidiki dan mencari pelaku. Nyonya Lee, aku rasa kamu juga tidak bisa lepas dari keterlibatan, kan? Kamu bilang aku salah, kan? Aku memang maksudkan kamu. Aku dengar kabarnya, Lauli akan mentransfer perusahaan ke Lu Mingyuan dan Sumen. Tapi kamu selalu tidak setuju. Sebenarnya hari ini adalah hari ketika Lauli menyerahkan perusahaan kepada Sumen dan Lu Mingyuan. Tapi Lauli meninggal. Jadi rencana itu batal. Kamu bisa menguasai perusahaan sendirian. Limawan dan Mingyuan adalah anakku. Kenapa aku harus melakukan itu? Karena mereka bukan anak kandungmu. Kamu harus meninggalkan warisanmu untuk anakmu sendiri. Dasar brengsek. Ini benar-benar omong kosong. Suma dan Mingyue adalah anak yatim. Lauli dengan baik hati mengadopsi kalian. Selama bertahun-tahun kami bekerja keras merawat kalian. Seolah-olah kalian adalah anak kandung kami. Dan anak ini begitu menghina saya. Kalian hanya berdiri di sini tanpa berkata apa-apa. Ah, Tadi, aku dan mereka berdua sudah berbicara. Setelah urusan pemakaman Lauli selesai, kita akan mulai mengurus kedua perusahaan. apa penggabungan? Penggabungan perusahaan. Ibu guru, jangan pedulikan dia. Kita tunggu saja pemberitahuan dari polisi. Segalanya telah hilang. Lauli juga telah meninggal. Aku juga tidak punya kegiatan apa-apa. Kalian, kalau kalian mau berbuat apa saja, lakukan saja.
Aku ingin pergi menemaninya. Lihatlah bagaimana kalian masih saja menuduhku. Jangan takut-takuti orang. Kamu tidak akan mati, kan? Semua sudah dibeli. Nyonya, jangan sedih lagi. Kamu masih punya kami. Istri guru, kamu harus tenang. Jangan dengarkan omongan mereka yang ngawur. Apa ada hal yang perlu kita bicarakan? Ahahaha. Ah, pengantin baru ahahaha. Ahahaha, istri guru ah. Ah. Ahahaha. Terlalu berlebihan. Jika istri guruku terjadi sesuatu, aku tidak akan bekerja sama dengan kalian. Ada orang yang melompat dari gedung di luar. Cepat bantu. Dalin, aku datang. Bagaimana persiapan konferensi peluncuran produk baru? Tempat sudah selesai diatur. Media berita dan klien terkait sudah diundang. Apakah semua anggota dewan sudah diundang? Apakah sudah mengirim undangan lewat WeChat? Tapi belum ada balasan. Kalau begitu, telepon saja beritahu kapan. Katakan kepada mereka kalau ketua direksi akan menghadiri konferensi peluncuran. Pastikan mereka wajib hadir. Baik. Pak Su, ini laporan keuangan perusahaan kuartal lalu. Kalau kuartal ini masih rugi, takutnya gaji karyawan pun tidak bisa dibayar. Datanglah menemui saya setelah konferensi peluncuran produk baru selesai. Tapi tidak ada apa-apa. Tapi sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Di mana Yang Zihan? Asisten yang dia? Sepertinya dia sedang di kantor Direktur Lu. Pak Su. Kalian sedang apa? Ah, saya membawa Zihan untuk membicarakan bisnis ini. Baru saja membahas detailnya. Untuk membicarakan bisnis, tirai harus ditutup semua. Apakah masih perlu duduk di meja? Apakah ini melibatkan rahasia bisnis? Jika bocor, Benarkan, Zihan. Rahasia bisnis yang bocor bisa memberi kesempatan pada pesaing. perusahaan kita bisa benar-benar hancur. Kita harus pergi. Dengar kabar belum? Asisten yang berhasil mengumpulkan semuanya. Jangan bicara sembarangan. Kalau Suzong tahu, itu bisa jadi masalah besar. Aku tidak ngomong sembarangan. Sebelumnya aku lihat mereka di parkiran bawah tanah. Sedang melakukan hal itu. Mobilnya goyang-goyang selama beberapa menit. Beberapa menit. Suzong yang bersinar dalam karirnya. Dia mungkin belum tahu suaminya berhubungan dengan asistennya. Tidak heran Pak Su sudah tua. Perempuan licik itu. Cantik sekali. Kulit putih dan wajah menawan. Matanya seperti kail. Pria mana yang bisa tahan godaan seperti itu? Saya juga dengar dari Pak Liu Satpam. Pak Lu, pergi ke garasi lagi dengan perempuan licik itu. Pak Su baik. Pak Su baik. Saya tahu pasangan aneh ini tidak normal. Lu Mingyue, kamu sedang melakukan apa? Lu Mingyue, kamu sedang melakukan apa? Oh, tidak melakukan apa-apa. Tadi ada nyamuk yang menggigit paha saya. Direktur Lu membantu saya mengusir nyamuk itu. Nyamuk itu sudah tua dan jelek, dan suka menggigit orang. Kalau bukan karena Direktur Lu, saya pasti menderita lagi. Kalian. Kontrol waktu konferensi pers setiap departemen dengan baik. Waktu pastinya tunggu saya beritahu. Itu sudah cukup. Tunggu aku.
Banyak netizen bilang produk impor jauh lebih bagus daripada produk dalam negeri. Menurutmu bagaimana soal ini? Sekarang produk luar negeri ini, yang disebut ekstrak herbal, semua berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok kita. Dan tentang pengobatan tradisional, setelah mereka mencuri resep kita, ditambah dengan kemasan mewah dan hype, barang itu pun jadi milik mereka. Sebenarnya, mereka hanya belajar sedikit saja. Inti sebenarnya masih dipegang oleh orang-orang kita. Kapan peluncurannya dimulai? Bisakah ini dilakukan? Saya rasa grup Yusheng adalah raja industri. Posisi teratas hari ini harus diberikan juga. Grup Yusheng sudah lama selesai dengan dinding luar. Bahkan tidak bisa mengadakan konferensi peluncuran produk dengan baik. Para bos, harap bersabar. Konferensi peluncuran kami akan segera dimulai. Mohon bersabar menunggu. Tidak ada satupun pemimpin dari perusahaan kalian yang datang. Mana ada tamu datang tapi tuan rumah belum datang. Cepat lihat, pemimpin kami sudah datang. Sudah datang, sudah datang, sudah datang. Aduh, benar-benar datang, benar-benar datang. Bos Liu, Bos Liu, Bos Liu. Halo pimpinan. Di mana Shuban? Kenapa tidak terlihat dia? Bos Liu, peluncuran produk baru sudah siap. Sudah siap. Kenapa Bos Su yang memberitahu? Tidak tahu alasannya. Jangan bilang tidak tahu. Kalau tidak tahu, tanya saja, tanya kapan. Kapan? Tidak tahu, kamu sudah jadi jawabannya. Saya akan bertanya sekarang. Segera telepon dia. Konferensi pers harus diadakan 1 jam lagi. Jika tidak, dia tidak perlu datang. Baik. Aduh, para bos dan teman-teman jurnalis. Para tokoh di dunia mode, mohon pengertiannya. Kepada siapa mengirim pesan? Masih mengirim pesan. Hanya ingin lihat apakah istri yang cemberut itu akan mengirim WeChat untuk memarahiku. Jangan pedulikan dia, dia adalah presiden direktur. Saya asisten dia. Kita berdua seperti ini. Kalau aku dipecat bagaimana? Kalau dia berani, bagaimana? Siapapun yang berani menyakitimu. Jangan salahkan aku kalau berubah sikap. Aku suka keberanianmu sebagai pria. Jangan terburu-buru. Nanti aku suruh orang. Ini baru benar-benar keberanian pria. Kamu datang ke sini. Bukankah kamu sedang menonton peluncuran produk baru? Bukankah kamu bilang mau bertemu klien? Sekarang sudah ada di ranjang ini. Ini bukan berarti sudah pasti. Pernikahan adalah belenggu. Pacaran adalah kebebasan. Aku membuka kunci dengan kunci ini. Apa salahnya memberi dia kebebasan? Kamu benar-benar berbicara tentang jadi orang ketiga dengan sangat puitis. Kamu benar-benar tidak punya malu. Ngomong-ngomong tentang kamu. Kamu juga tidak pernah lihat cermin wajah keriputmu itu. Keriputnya banyak sampai hampir seperti bak pao kamu. Lepaskan aku, coba saja kalau berani. Pergi sana. Yang harus pergi itu kamu. Kamu masih mau pukul aku. Kamu sendiri yang mulai, cepat. Aku dilahirkan dengan bunga. Kamu malah mengkhianati aku dengan uangku. Kamu juga selingkuh. Kamu bahkan mau memukul aku demi wanita itu. Kalau sudah ketahuan sama kamu, maka kali ini kita benar-benar buka-bukaan soal cinta sejati. Kalau memang harus melepaskan, lepaskan saja. Supaya tidak jadi besar dan membuat diri sendiri malu. Dan kamu harus keluar tanpa membawa apa-apa. Semua harta harus diserahkan ke keluarga kami, Laulu. Keluarga kalian. Keluargamu. Baik. Besok kamu tidak perlu masuk kerja. Apakah kamu ingin memecatku? Aku adalah presiden direktur. Kamu adalah asisten. Kalau aku memecatmu, kenapa? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau aku bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Kamu adalah presiden direktur dan kepala departemen. Namun sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Memecat karyawan senior.
Harus dilaporkan ke Dewan Direksi oleh bagian SDM. Itu juga tanggung jawabmu. Baik. Baiklah, kalian tunggu saja. Siapa yang memecat siapa, malah nggak tahu. Rayakan. Produk perusahaan kami menggunakan kultur sel tanaman untuk menumbuhkan daun yang kembali segar. Berhasil dipasarkan. Menteri Hu segera jalankan proses pemecatan. Yang Zihan kepada saya. Tuan Su, ini tidak sesuai dengan aturan, kan? Apakah kamu tidak mendengar saya berbicara? Aduh, saya bilang Tuan Su. Lebih baik kita bicarakan ini setelah konferensi pers selesai. Ketua masih ada di lokasi. Tidak bisa. Tuan Su, pemecatan karyawan harus ada alasannya. Apalagi untuk pejabat perusahaan. Yang ZHN berselingkuh, ini adalah alasannya. Selingkuh adalah masalah gaya hidup. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, kan? Sel penuaan elegan, tanam kembali untuk awet muda. Ini adalah hasil dari tim yang saya pimpin. Jika masalah yang ZHN ini tidak diselesaikan, konferensi pers akan dibatalkan. Kalau mau lihat, tidak ada kesempatan. Kamu ingin melihat juga tidak ada kesempatan. Ini adalah rapat eksekutif presiden. Kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut. Saya bukan datang untuk menghadiri rapat kalian. Merayakan produk perusahaan ini. Tanaman sel bunga abadi anti kerut. Tolong, Su, beri penjelasan. Kapan itu? 12 jam. Formula ini adalah hasil penelitian tim yang saya pimpin. Bagaimana mungkin data ini bocor keluar? Ini adalah laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Karena tidak ada produk unggulan, perusahaan publik mengalami kerugian berturut-turut selama 3 tahun. Sedangkan pesaing kita, tim riset dan pengembangan dari perusahaan kosmetik Weimei, terkenal di industri ini. Namun setiap tahun selalu meluncurkan produk unggulan. Boleh tahu di mana letak formula produk unggulan mereka? Maksudmu apa? Maksudku sangat jelas. Ada orang yang memberi resep kita kepada Weimei. Kamu meragukan aku. Lu Mingyun. Proses pengembangan. Kamu tahu. Tentu saja aku tahu. Resep tanaman anti kerut dan daun penyembuh. Selalu hanya kamu yang tahu. Orang lain sama sekali tidak bisa mengaksesnya. Jadi, tanaman daun kembali muda dengan teknologi penanaman sel anti kerut yang elegan. Saya yang memegang patennya. Mereka ini pelanggaran hak cipta yang serius. Saya akan menuntut mereka. Kalian tunggu saja. Pengacara Yo. Pengacara Yo. Paten tanaman daun kembali muda dengan teknologi penanaman sel anti kerut. Apakah kamu sudah mendaftar? Sebenarnya bisa didaftarkan. Tapi minggu lalu kantor presiden mengeluarkan sebuah dokumen yang mengatakan bahwa proses pendaftaran ditunda. Jadi kamu benar-benar belum mendaftar, kan? Belum. Lalu siapa yang membuat dokumen itu? Kamu. Aku tidak pernah mengeluarkan dokumen seperti itu. Tapi dokumennya ada tanda tangan asli kamu. Hal sebesar ini. Kenapa kamu tidak telepon untuk memastikan dulu? Kalau sudah tanda tangan di dokumen, harus dilaksanakan. Ini memang kebiasaanmu. Kalau aku bilang ke kamu, bukannya kamu malah marah. Kita sudah kenal lama, Bearing. Kenapa kamu? Polisi lalu lintas ya polisi lalu lintas. Pekerjaan ya pekerjaan. Bukankah itu juga yang sering kamu katakan? Ternyata kamu sedang bercanda. Haha. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya tahu apa yang aku katakan adalah fakta. hahaha. Ketua Dewan memutuskan untuk sementara mencopot posisi Presiden Direktur Sumen. Direktur Operasional Lu Mingyuan akan sementara menggantikan Yang Zihan. Asisten Presiden Direktur tetap tidak berubah. Pengacara Yo, jika ada yang membocorkan rahasia dagang yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, apa tanggung jawab hukum yang harus dipikul? Membocorkan rahasia dagang dalam hukum pidana, termasuk pelanggaran rahasia dagang.
Jika menyebabkan kerugian 2,5 juta, dianggap sangat serius. Dihukum penjara 3 sampai 7 tahun. Dan denda. Kalau begitu, tolong pengacara Yo, buatkan surat kuasa untuk Nyonya Sumen, agar dia mau bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kenapa kamu bertanya seperti itu pada saya? Mengapa hubungan kita hancur? Tapi aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Kamu hanya memikirkan kariermu sendiri. Tidak pernah mempertimbangkan perasaanku. Lihatlah, masih ada wanita yang ingin melahirkan. Nona Sanwan, saya mewakili grup untuk memberitahumu. Segera kosongkan kantor presiden. Untuk presiden baru kami. Baik. Kalau kamu tidak keberatan, segera rapikan barang-barang di rumah. Mungkin suatu hari kalau aku sedang mood baik, aku mungkin akan pindah ke sana. Sepuluh tahun, aku akan membalas untuk kalian. Hei, lihat cepat. Orang ini ngapain di atap gedung? Apakah dia putus asa? Apakah dia mau loncat dari gedung? Mau lompat gedung? Gila. Aku akhirnya tahu perasaanmu. Ah, memang benar ini palsu. Sumei. Sumen, tenanglah. Kalau ada masalah, kita bicarakan. Aku sudah tahu semuanya tentangmu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu tidak mengerti aku. Kamu tidak mengerti aku. Jika kamu benar-benar ingin melompat, aku akan menemanimu. Bagaimana? Ayo berikan tanganku. Kau tarik aku sedikit. Aku agak takut ketinggian. Ayo. Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya. Berikan tanganku. Hei. Kenapa kamu mau menghentikan aku lompat dari gedung? Sekarang hanya kamu yang tersisa di grup ini. Aku tahu resep lengkapnya. Yang Zihan menghentikan pekerjaanku dan mengirimku surat kuasa dari pengacara. Aku sebenarnya ingin meminta bantuan padamu. Tapi aku melihat Tuan Lu dan Yang Zihan begitu memperlakukanmu. Jadi, maaf. Tidak apa-apa. Sebenarnya, kamu tidak perlu bersedih karena dua orang itu. Mengenai pekerjaan, dengan keahlianmu, kapan saja bisa bangkit kembali. Aduh, ini mau bunuh diri karena dosa ya. Lihat saja sembarangan. Sebenarnya tidak apa-apa. Berjuang setengah hidup, tiba-tiba semuanya hilang. Lompat saja. Sekali untuk selamanya. Untung kalian berdua bersama. Jadi di jalan tidak akan terlalu kesepian. Jangan menakut-nakuti orang. Kalau berani, lompatlah dari gedung. Kalau berani, lompat saja. Mau menakut-nakuti siapa? Su, jangan dengarkan dia. Kalau aku lompat pun, aku akan menarik air mata kalian. Orang gila. Siapa yang peduli sama kalian? Siapa yang peduli sama kalian? Tenang, aku memang tidak berniat mengambil jalan ini. Hanya saja aku merindukan guru istri. Datang ke sini untuk melihatnya. Wanita harus lebih baik memperlakukan diri sendiri. Harus berani berinvestasi untuk diri sendiri. Melihat aku yang sudah tua dan tidak menarik lagi, malah dibenci orang. Sebenarnya, jelaskan apa? Lanjutkan saja. Saya sendiri mengembangkan sebuah produk yang bisa membuatmu kembali seperti saat muda. Benarkah itu? Kenapa aku tidak tahu? Masih dalam tahap eksperimen. Beberapa data belum ideal. Tapi sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi. Bahkan tidak bisa masuk ke laboratorium. Kalau aku punya cara untuk masuk, bagaimana? Masih harus melewati banyak eksperimen dasar. Baru bisa melakukan eksperimen pada manusia. Aku bisa jadi objek eksperimen.
Terlalu berisiko. Aku ingin mengambil kembali segalanya milikku. Tolong aku. Kita berdua akan diskors walau eksperimennya berhasil. Dengan cara apa kamu mengalahkan Yang Zihan dan Lu Mingyun? Aku punya caranya sendiri. Tapi sekarang belum saatnya untuk membicarakannya. Kamu harus percaya padaku. Dia bisa menghaluskan kerutan di wajah, membuat orang kembali muda. Itulah sebabnya dia dipanggil Tong Yanyan. 3 detik langsung ke lapisan kulit terdalam. Membuat kolagen dalam tubuh cepat tersusun ulang dan diperbaiki. Sehingga mengembalikan kondisi kulit seperti saat muda. Sebelumnya aku sudah melakukan banyak usaha. Hasilnya sangat signifikan. Karena waktu yang terbatas. Efek sampingnya masih belum diketahui. Data semuanya normal. Kamu benar-benar keras kepala ya. Orang tua kita bekerja keras membesarkan kita. Melihat mereka perlahan menua. Wajah mereka penuh kerutan. Tapi kita tidak bisa menghentikan mereka dari perlahan menua. Tapi sekarang berbeda. Dengan dia, mereka bisa kembali seperti saat muda. Jadi, bakti kamu adalah motivasi kamu bekerja tanpa henti dalam penelitian. Sayangnya, orang tua saya sudah tidak bisa melihat hasil penelitian saya. Tapi akan ada ribuan orang tua yang menikmati hasil penelitian kita. Semangat. Ayo. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau sampai ada efek samping, wajahmu bisa rusak. Aku tidak takut, tidak boleh. Coba 1. Pengembangan produk baru membutuhkan banyak data eksperimen. Tapi sekarang situasi kita berbeda. Kita tidak punya waktu untuk melakukan tes dasar ini. Aku harus mengujinya sendiri. Baru bisa tahu di mana dibutuhkan. Sejauh mana perkembangan riset produk baru? Tanpa Lin Shuing, kecepatan riset jadi jauh lebih lambat. Lin Shuing. Kalau di departemen riset kalian tidak ada dia, apa berarti tidak bisa buat produk baru? Hanya saja kecepatannya agak lambat. Kami sedang mengerjakannya. Bagaimana perkembangan soal perusahaan grup yang akan go public? Sebelumnya, Wei Mei sudah duluan merilisnya. Si Fang langsung memberikan semua investasinya kepada mereka. Haruskah kita jadi terhenti? Selain itu, ada yang melaporkan secara anonim bahwa keuangan perusahaan bermasalah. Bagian keuangan harus melakukan audit terhadap perusahaan. Soal IPO harus ditunda dulu. Kalau terus begini, kapan aku bisa melakukan IPO? Wu Yi memberikan mereka gaji tahunan selama bertahun-tahun. Sampai hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Aku mau kalian buat apa? Ada orang nih, dipanggil oleh kantor pajak. Keluar, keluar, keluar. Jangan marah dong. Kamu lihat dia bisa nggak marah? Aku masih punya cara supaya perusahaan bisa go public. Cara apa? Cepat bilang. Jika YNSHNG dan WEMI bergabung, itu masih sesuatu yang bisa diharapkan segera. Dalam kondisi kita sekarang, sama sekali tidak mungkin menyelesaikan akuisisi. Wimi. Masuklah. Siapa itu? Rahasia banget. Kamu tidak disambut di sini. Tolong keluar sekarang juga. Lu Myun. Jika kamu sekarang menunduk dan mengakui kesalahanmu kepada saya, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk memberimu tempat. Jika tidak, maka kamu akan mati. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh guru saya, Li Chengdong. Kamu telah membunuh dia dan istrinya. Tidak mungkin saya bekerja sama denganmu. Aduh, sudah berapa lama kejadian ini berlalu? Mengapa kamu masih belum bisa melupakan? Saya ingin menyatakan ini padamu. Dengar, kematian Lauli tidak ada hubungannya dengan saya. Selain itu, nyonya guru saya yang melompat dari gedung sendiri juga tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi grup Yunxiang segera akan bangkrut. Bekerja sama dengan saya adalah satu-satunya jalan keluarmu. Suruh penjaga keamanan ke kantor. Kalau perusahaan bangkrut di tanganmu, apakah kamu akan merasa berutang budi kepada Lauli? Saya berjanji padamu. Setelah penggabungan grup, struktur organisasi Yunxiang tidak berubah. Semua karyawan mendapatkan kenaikan gaji 20%. Bagaimana denganmu? Kamu masih bisa terus menjabat sebagai presidenmu. Selain itu,
Aku mengangkatmu sebagai wakil presiden di grup besar saya. Gaji tahunan adalah 2 kali lipat dari sebelumnya. Saya sudah meyakinkan sebagian besar anggota Dewan Direksi. Mereka semua setuju untuk bergabung dengan Wei Mei. Jika kamu tidak setuju, kantor ini mungkin akan berganti orang lagi. Apa yang kamu katakan? Aku sudah di cloud selama 5 tahun. Kamu harus tahu caraku. Mereka yang paham juga tidak sempurna. Kapan kamu diajak dia? Kamu benar-benar orang yang penuh perasaan. Kamu benar-benar pikir aku mencintaimu. HM. Dulu kamu hanya seorang direktur. Dengan kata lain, cuma pekerja tingkat tinggi. Dukong adalah bos yang benar-benar berkualitas. Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Apa kamu masih belum mengerti? Kamu selalu orang yang idealis. Reaksimu memang lambat. Cukup sudah. Sebelumnya, Sumen ingin memarahi kita berdua, Luzong lebih dari itu. Keluarlah dulu. HMPH. Berkolaborasi atau berkonflik? Berhasil. Dari data saat ini, efeknya sudah sangat baik. Saat ini belum ditemukan efek samping. Produk ini pasti akan laku keras begitu diluncurkan. Ningxiang pasti akan selamat. Berikan nama untuk produk baru ini. Serum anti krut ganda peptida tembaga biru. Namanya bagus. Oh iya, aku dengar Wei Mei mengajukan proposal untuk mengakuisisi grup kita. Sepertinya Lu Mingyuan sudah setuju. Apakah kita masih punya kesempatan? Kamu fokus saja pada pengembangan. Serahkan sisanya padaku. Aku akan membuatmu bertemu dengan ayahmu lagi. Tidak apa-apa, aku tunggu suratmu. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu pernah mencintaiku? Kita semua adalah orang dewasa. Apakah pertanyaan ini menarik? Aku akan menjawabmu. Anda, Kau mencintaiku. katakan kau mencintaiku, jangan sentuh aku. Sekarang setiap kali aku melihatmu, aku merasa jijik. Jika berani membalas, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Setelah penggabungan perusahaan, aku akan jadi presiden. Jika kau mau jadi anjing yang patuh, aku akan memberimu sesuap nasi. Jika tidak, aku jamin nasibmu akan lebih buruk dari Sumen. Beritahu Sumen untuk datang ke perusahaan untuk proses serah terima. Sumen, maafkan aku. Ini adalah surat pengunduran diri Sumen dan serah terima. Saya datang untuk mengurus proses serah terima. Mengapa Qi Tianzi bisa terlihat begitu mudah? Baik dari segi kepribadian maupun penampilan, dia jauh lebih baik dari saya. Tidak bisa, saya harus memberinya pelajaran. Nona Sumen. Sesuai dengan peraturan perusahaan ini. Karena kesalahan kerja Anda, perusahaan ini mengalami kerugian besar. Jadi, perusahaan memutuskan untuk memecatmu. Tentu saja, mereka tidak akan memberimu kompensasi apapun. Kalau kamu tidak punya arti apa-apa, tanda tangani saja dokumennya. Perusahaan sudah menugaskan pengacara Yo untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas tindakanmu. Kalau kamu berlutut dan memberi hormat 3 kali, aku akan mempertimbangkan untuk membujuk Dewan Direksi agar membantumu. Dengan begitu, kamu tidak perlu masuk ke ruang cahaya. Zihan, kamu terlalu berlebihan seperti ini. Aku izinkan kamu berbicara. Atau kamu berlutut menandatangani dokumen serah terima. Aku juga akan membelamu agar bicara dengan baik. Lu Mingyue, kalian berdua siapa sebenarnya CEO-nya? Aku dan kamu belum bercerai. Secara hukum aku masih istrimu. Dia menghina aku seperti ini, kamu tidak mau katakan sesuatu. Lu Mingyue, kalian berdua siapa sebenarnya yang utama? Aku dan kamu belum bercerai. Secara hukum aku masih istrimu. Dia mempermalukan saya seperti ini, kamu tidak ingin mengatakan sesuatu. Sungguh mengecewakan.
Kalau salah harus berdiri tegak saat dihukum. Saya yang salah. Saya bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi saya tidak akan pernah mau berlutut. Hei, tidak haus, tidak haus. Hei, hei. Hei hei, baik-baik saja. Terima kasih semuanya. Wajahmu terlihat sangat sulit. Aku merasa sakit hati. Jangan lupa saat kamu meninggalkannya, itu lebih parah daripada aku. Kamu sudah memperhatikan perubahannya. Tanya saja padanya. Ini takdir. Kenapa kamu mencari saya? Aku ingin berbicara denganmu. Cepat katakan apa yang ingin kamu sampaikan. Hari ini kamu terlihat sedikit berbeda. Benarkah? Kamu terus saja fokus pada pengembangan. Sisanya serahkan padaku. Aku selalu seperti ini. Kamu jauh lebih muda dan lebih cantik dari sebelumnya. Cantik atau tidaknya aku, apa urusannya denganmu? Kalau ada yang mau dikatakan, cepat katakan. Setelah itu cepat pergi. Kamu juga sudah melihat keadaanku. Sebenarnya, ini semua karena kesalahanmu sendiri. Maaf, aku hanya ingin tahu. Apakah kamu diam-diam mengembangkan produk baru? Apa yang disebut dengan pengembangan diam-diam? Kalau aku mengembangkan, ya aku mengembangkan. Tak perlu sembunyi-sembunyi. Tapi, produk baru itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau perusahaan mau, ya kamu beli saja. Kamu juga tidak ingin melihat informasi guru ini. Tak berharga satu kata pun. Kamu masih berani menyebut guru. Aku yang tertipu juga merasa lega. Aku beritahu kamu resep produk baru. Aku tidak akan memberitahumu. Selain itu, pengembangan produk baru bukan hanya gajiku. Ada juga Lin Shui, kan? Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi denganmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi denganmu. Kalau kamu tidak mau mundur, aku akan lapor polisi. Bukankah ada sedikit hubungan suami istri yang harus dihormati? Kamu yang bilang kita sudah tidak punya perasaan lagi. Tuan Lu, mohon jaga sikap. Kalau begitu katanya. Sumen terlihat jauh lebih muda. Kalau begitu dia dan Lin Shuing pasti mengembangkan produk baru. Kalau begitu Dagan Lin Shuing pasti mengembangkan produk baru. Seorang wanita yang mengalami kegagalan dalam keluarga dan karir. Seharusnya terlihat sangat sedih dan tua. Harusnya wajahnya penuh kekhawatiran dan terlihat tua sekali. Tapi sepertinya terlihat 20 tahun lebih muda. Kalau bukan karena mereka mengembangkan produk baru, bagaimana mungkin bisa seperti itu? Masuk akal. Kalau begitu kamu punya ide apa? Bawa dia ke sini. Jadikan produk unggulan perusahaan kita berikutnya. Lalu bagaimana? Lalu apa? Lalu kamu jadi istri bos grup yang terdaftar di bursa. Duduk dengan aset ratusan miliar. Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak setuju untuk menikah denganmu. Tapi ngomong-ngomong, sekarang mendapatkan resep dari Sumen bukanlah hal yang mudah. Mereka pasti harus melakukan eksperimen, kan? Mungkin datanya ada di laboratorium. Ini mudah. Tunggu sebentar, aku akan ke laboratorium untuk melihat. Selain itu, kita masih punya Mu Mingyuan, kan? Aku percaya Suman tidak akan sekejam itu. Aku tidak ingin ada hubungan apapun dengan dia. Aku janji padamu ini yang terakhir kalinya. Demi kepentingan grup. Demi masa depan kita. Kalau begitu, aku punya satu syarat. Setelah semuanya berhasil, aku ingin jadi ketua dewan. Mengendalikan seluruh perusahaan sepenuhnya.
Yang Zihan pasti tahu. Kita sedang mengembangkan sesuatu di laboratorium. Semua data ini harus kita backup semua. Lalu hapus semuanya. Jangan sampai jatuh ke tangannya. Apakah Suman dan Lin Shuing sempat ke laboratorium belakangan ini? Ah, mereka tidak. Kalau bohong harus ganti rugi, ya. Janji tidak bohong. Buka pintu laboratorium, aku. Orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Apakah aku orang yang tidak penting? Kamu penjaga keamanan Bau, berani memberi petunjuk padaku. Pak Yang, aku menghormati Anda sebagai pemimpin grup. Tapi penjaga keamanan juga manusia. Juga orang tua yang membesarkan kita, bukan penjaga keamanan Bau. Berani melawan. Kami hanya menjalankan tugas. Dalam hal kepribadian, kami setara. HMPH, aku beritahu, kamu harus minta maaf atas apa yang kamu katakan tadi. Hanya karena kamu. Janji minta maaf padaku. Kamu tidak takut aku memecatmu. Aku sudah pensiun dan tidak ada yang bisa dilakukan. Datang untuk jadi pengawas. Untuk mendapatkan sedikit uang, aku tidak akan mengorbankan martabatku. Aku tidak takut. Hei, Menteri Hu. Kamu segera datang ke pintu laboratorium. Bawa satu petugas keamanan pengganti juga. Petugas keamanan ini berani membantah. Aku akan memecatnya. Pak Yang mengambilnya. Pak Yang, tolong datang sebentar, datang. Orang ini tidak boleh sembarangan. Saya adalah asisten presiden. Bahkan untuk memecat satpam saja tidak berani. Saya adalah asisten presiden. Bahkan untuk memecat satpam saja tidak berani. Dengarkan aku. Kakak ini adalah orang yang pernah menewaskan petugas keamanan dan turun dari posisinya. Pemimpin. Dia cuma iseng kerja di perusahaan ini. Katanya untuk membantu anaknya bayar cicilan rumah. Kemampuannya besar sekali. Cuma dengan satu telepon ke kantor polisi. Bisa membuat perusahaan kita berantakan. Aduh, kakak. Maaf, tadi saya yang salah. Haha, tidak apa-apa. Tadi saya juga bersikap kurang baik. Saya minta maaf ya. Maafkan saya. Kalau begitu aku akan membawamu untuk mencobanya. Yang Zihan pasti tahu kita di laboratorium. Mengembangkan produk baru. Jangan sembarangan, kita harus menghafal semuanya. Kemudian hapus semua. Jangan sampai jatuh ke tangannya. Su Men dan Lin Shuing sudah datang ke laboratorium belakangan ini. Ayo cepat. Ah, mereka tidak ada. Bohong itu bisa dipecat. Janji tidak berbohong, buka pintu laboratorium. Orang yang tidak berwenang tidak boleh masuk ke laboratorium. Apakah saya orang yang tidak berwenang? Kau, Satpam Bau, berani memberi nasihat padaku. Yang, saya menghormati Anda sebagai pemimpin grup. Tapi Satpam juga manusia, kan? Juga anak yang dilahirkan oleh orang tua, bukan Satpam Bau. Berani sekali melawan. Kita hanya memiliki pembagian tugas yang berbeda. Dalam hal kepribadian, kita setara. HMPH, aku bilang kamu harus minta maaf atas apa yang barusan kamu katakan. Benarkah? Ya, minta maaf padaku. Kamu tidak takut aku akan memecatmu. Aku sudah pensiun, santai saja, tidak ada kerjaan. Datang untuk kerja paruh waktu. Untuk menghasilkan sedikit uang. Melepaskan harga dirimu, tidak mungkin. Pecat saja kalau mau. Aku tidak takut. Beri aku makan, Menteri. Segera datang ke pintu laboratorium. Bawa satu petugas keamanan yang berganti shift. Petugas keamanan ini berani membantahku. Aku akan memecatnya. Direktur Yang, tolong ambil ini. Direktur Yang, tolong datang sebentar. Orang ini tidak boleh dibiarkan. Aku adalah asisten presiden. Tidak bisa memecat seorang petugas keamanan saja. Dengar aku, kakak ini. Aku adalah kepala baru yang ditugaskan oleh kantor pilot.
Dia cuma jadi penjaga keamanan di perusahaan karena nggak ada kerjaan. Katanya buat bayar cicilan rumah dan uang jajan buat anak perempuannya. Kita ini besar banget. Satu panggilan telepon saja bisa bikin perusahaan kita jatuh bangun. Aduh, bro. Maaf, tadi aku salah. Haha, nggak apa-apa. Tadi sikap kita juga tidak baik. Saya minta maaf padamu. Maafkan saya. Kalau begitu saya akan membawamu pergi. Sekarang kita turun bersama. Jika kamu tidak bisa mendapatkan resep dari tangan Suman, maka cari cara untuk mengeluarkan mereka. Apa? Saya tahu kamu punya pendapat tentang saya. Tapi sekarang grup Yunxiang hampir bangkrut. Kamu tidak akan diam saja, kan? Apa hubungannya kebangkrutan grup Yunxiang dengan aku? Sekarang aku adalah presiden grup Yunxiang. Kamu juga istriku. Kamu berkewajiban membantuku. Lagi pula Yunxiang adalah hasil kerja keras guru untukmu. Kamu juga tidak tega melihatnya bangkrut, kan? Kamu yang dulu berhubungan dengan Yang Zihan, lalu mengkhianati kakak Su. Dia mengusirnya dari perusahaan dan menjadi presiden sendiri. Sekarang kamu memintanya untuk memberikan formula untuk menyelamatkan perusahaan. Apa yang kamu pikirkan? Hanya satu formula, ada ribuan. Hanya beberapa ahli kimia saja. Kalau mau saya berikan, bisa saja. Tapi tidak bisa tanpa imbalan. Berdasarkan proporsi formula sejenis yang ada di pasaran. Kamu seharusnya memberiku biaya transfer jutaan. Kamu harus tahu, 50 juta. Karena Yunxiang akan bangkrut. Aku datang mencarimu. Kalau aku punya 50 juta. Untuk apa aku cari kamu? Kalau kamu nggak punya uang, buat apa bicara sama aku? Di sini masih ada perasaan suami istri loh. Kalau hilang, sudah lama hilang. Sumen, anggap saja aku memohon padamu. Kamu memohon padaku nggak bisa. Dia harus memohon padaku. Kalau aku memohon padamu, itu sudah cukup kan? Kalian berdua masih anak-anak ya? Main rumah-rumahan sama aku ya? Kalian berdua masih anak-anak ya? Main rumah-rumahan sama aku ya? Aku suruh kamu berlutut memohon padaku, itu mimpi saja. Suruh aku berlutut. Kamu juga menyuruhku berlutut memohon padamu kan? Ketika Pak Lu datang, kamu kan bersumpah bisa mengatasi pria ini. Sepertinya posisimu di rumah juga tidak tinggi ya. Suman, kamu keterlaluan. Kamu harus mengerti. Kamu yang meminta bantuan, bukan aku yang memintamu. Aku kasih kamu 50 ribu. Tidak bisa lebih dari itu. Berikan aku resepnya. Setelah itu kamu harus mengeluarkan pernyataan. Jika itu berasal dari daun teratai ungu. Kepalamu tidak bermasalah kan? Bahkan jika kita melihat hubungan kita, juga harus mempertimbangkan muka dari guru dan nyonya guru yang telah meninggal. Lu Mingyue, kamu dulu yang mengkhianatiku. Kemudian mengkhianati perusahaan. Sekarang aku meminta agar kamu mempertimbangkan. Aku beritahu kamu. Saat ini kamu berada dalam situasi sulit seperti ini. Semuanya karena kesalahanmu sendiri. Lu Mingyuan, ini bukan karena aku tidak mau membantumu. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan resepnya, Dewan tidak akan bersikap lembut. Apakah kalian ingin membunuhku? Tidak menyelesaikan tugas, lebih baik mati saja. Sepertinya hanya guru dan nyonya guru mereka yang benar-benar bisa menghubungiku. Kalau begitu, pergi saja cari gurumu dan nyonya gurumu. Aku bisa memberi satu pencerahan. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Silakan pertimbangkan dengan matang, hubungi saya kapan saja. HMPH, Kak Su. Menurutku keadaan Pak Lu tidak baik. Bagaimana kalau dia mau bunuh diri lagi? Kritik. Lu Bie, turun dulu.
Jangan gegabah. Apapun masalahnya, kita bicarakan pelan-pelan, ya. Akhirnya aku merasakannya. Betapa kecewanya guru wanita saat itu. Aku mengerti perasaanmu. Aku kehilangan segalanya. Ada banyak hal berharga di dunia ini. Karir hanyalah salah satunya. Selama kamu masih punya semangat, segalanya bisa dimulai kembali. Kalau begitu, bisakah kamu memaafkanku? Tidak bisa. Aku tahu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Grup Yunxiang ada di tanganku, menghindari Kaib. Kamu pergi lagi. Aku kehilangan yang paling berharga dalam hidupku. Masih ada pengkhianat. Kamu jauh. Lu Mingyuan, aku bisa tidak mengakui sisi grup Yutang. Kenapa kamu ada di mana-mana? Aku datang untuk memberi kabar baik kepada Tuan Lu. Fei Mei benar-benar tidak jadi mengakui sisi grup Yunxiang. Berterima kasihlah padaku. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kamu dengarkan laporannya dulu baru bicara. Kepala Lu, jangan lompat dulu. Ada yang ingin saya sampaikan. Kamu bilang begitu. Karena kegagalan peluncuran produk baru. Sebuah dana belum juga masuk. Rantai keuangan grup kita sudah putus. Semua kreditur sudah datang ke kantor. Mereka bilang kalau hari ini masalah ini tidak diselesaikan. Mereka pasti akan memulai proses hukum. Ini membuat khawatir. Total ada 12 orang yang sedang menunggu di ruang rapat perusahaan. Direktur Wei Meidu melihat keadaan kalian seperti ini. Memutuskan untuk membatalkan rencana akuisisi. Dan menggantinya dengan peluncuran produk baru lagi. Untuk menggunakan tes strip perusahaan sebagai jalan menuju IPO. Setelah selesai, aku akan membuangmu seperti sampah. Untukmu, sekarang masih ada satu cara yang benar-benar efektif. Untuk menghadapi krisis utang. Siapa yang menanggung semuanya? Lalu melompat. Orang mati, utang dihapus sekaligus. Jangan dengarkan dia. Melompat juga tidak ada gunanya. Utang tidak akan dihapus begitu saja. Kalau tidak, akan menghadapi utang besar. Dan hubungan yang tak ada habisnya. Mungkin juga akan seperti dia. Dipertanyakan oleh hukum. Istriku, langit tidak akan menutup jalan bagi orang yang berusaha. Pasti akan ada balasan. Aku sudah merekam semua yang kamu katakan barusan. Semua sudah terekam. Jika Lu Mingyuan melompat dari sini, kalian semua akan meninggalkannya. Bukan aku yang mendorongnya. Hidup atau mati dia, apa urusanku? Seorang teknisi berani bicara seperti ini padaku. Apa yang kamu lakukan? Dia bukan teknisi biasa. Kalau aku sebutkan identitasnya, bisa bikin kalian takut mati. Oh, bukankah itu Ketua Liu yang terkenal? Coba kamu ceritakan sendiri. Apakah bisa bikin aku takut mati? Sudah saatnya bicara. Tidak bilang tidak bisa. Sebenarnya, Lin Xuing bukan nama aslinya. Namanya Lin Zi. Dia adalah putri dari General Lin di grup kita. Dia datang ke Yunxiang hanya untuk merasakan sedikit. Sekalian memeriksa faktor-faktor ketidakstabilan dalam perkembangan grup Yunxiang. Kalian tunggu saja. Benar, saya harus memikul semua tanggung jawab. Tidak bisa mati begitu saja. Selanjutnya, akan diperkenalkan oleh presiden baru perusahaan kami, Nona Yang Zihan, tentang khasiat produk baru. Grup Wei Mei kembali meluncurkan produk baru. Membakar seluruh pasar kosmetik. Selamat datang semuanya. Grup Wei Mei baru saja mengangkat presiden baru, Ibu Yang Zihan. Dinobatkan oleh majalah mode terkenal sebagai Dewi Mode generasi baru. Grup sebelumnya mengalami perubahan besar. Sudah ditinggalkan oleh zaman. Presiden sebelumnya, Su Men, terjebak dalam sanksi hukum karena menjual rahasia dagang. Presiden baru Lu Mingyuan terjerat dalam sengketa keuangan perusahaan. Banyak kreditor datang satu persatu. Selamat malam. Kali ini aku menyusahkanmu. Aku baik-baik saja. Semua ini karena kamu. Berhenti. Orang-orang ini bermain serius. Kalau bukan karena kita lebih awal, Jerry benar-benar tertekan oleh mereka. Tapi kerjasamanya cukup pas. Terutama si Mizong itu. Aktrinya sangat tepat. Pak Liu, sudah lama tidak bertemu. Kali ini berkat Pak Liu yang membela kami dengan teguh. Menyelesaikan masalah dana. Kadang manusia demi sebuah obsesi bersedia mengorbankan banyak hal.
Demi momen ini, semua yang kita lakukan sangat berharga. Pastikan tidak ada masalah apapun. Pak yang dengar grup Yuanxiang kembali berubah bentuk. Tidak mungkin itu benar. Ayo kita lihat saja. Bukankah itu Pak Sumen? Kenapa masih bertahan dengan keras kepala? Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk melihat kenapa kamu belum bangkrut. Ada orang datang menjengukmu di Mingyuan loh. Ini Zihania. Selamat datang, selamat datang. Lihat. Bagaimana menurut kalian? Kami sudah lama tahu kamu adalah mata-mata bisnis. Dari Wei Mei. Tidak mungkin. Dan kamu, Yo Cheng. Aku tahu kamu sangat berusaha. Aku tidak membongkarnya karena ingin melihat. Kalian masih bisa melakukan hal sekeji apa lagi. Tidak menyangka kamu begitu dalam menyerah. Ming Yue sudah lama melihat melalui rencanamu. Lalu dia pun memperagakan. Drama suami berselingkuh, sekretaris mencintai istri, tertangkap basah di ranjang. Benar? Hehe. Lalu, kamu memanfaatkan waktu ini untuk memberikan resep baru yang kamu curi sebelumnya kepada mantan bosmu, Du Feng. Sesuai dengan gaya khas Du Feng, dia pasti akan segera mengadakan konferensi pers. Langsung dirilis ke pasar. Resepnya dicuri dan dia malah sangat senang. Kamu harus tahu. Sementara Yo Cheng sengaja menunda, tidak mendaftarkan diri. Hanya demi memberi kamu waktu untuk berjuang dari belakang. Kamu benar semua. Lalu apa lagi? Menang atau kalah, itu nasibnya. Kamu pikir kamu bisa bangkit kembali? Direktur Wei Mei benar-benar ingin mengakuisisi Yunxiang. Itu karena dia melihat teknologi saya dan Lin Xuing. Sedangkan kamu hanya ingin menjatuhkan. Kamu sudah menyadari semua ini. Kenapa melakukan ini? Karena saya tidak suka. Saya dan Lin Xuing telah mengembangkan produk baru. Setelah saya meninggalkan perusahaan, baru digunakan. Buat saya terlihat lebih muda. Dengan instingmu pasti bisa menganalisis. Aku mengembangkan produk baru. Sesuai dengan gaya kamu dan Du Feng selama ini. Pasti akan datang mencuri resepnya lagi. Jangan bilang resep itu. Sengaja kamu biarkan Wei Mei mencurinya. Betul sekali. Hahaha. Bagaimana rencananya? Lu Feng adalah ahli membuka kunci. Kunci biasa kamu tidak akan bisa menghentikannya. Kalian lihat. Orang jahat akan mendapat balasan. Kalian berdua aktingnya benar-benar mirip. Kalau tidak tahu sebelumnya, aku benar-benar kira kalian berdua. Lalu bagaimana? Selanjutnya kita tunggu mereka masuk perangkap. Saat mereka sudah terjebak dalam, kita akan menutup jaring. Kita harus terus berakting. Menurutmu, apa gunanya bicara seperti ini? Sekarang Wei Mei punya 2 produk unggulan yang sangat kuat. Benarkah? Bisa membocorkan formula yang belum matang kepada kalian. Kau belum tahu efek sampingnya, kan? Kalian berusaha agar kami terlibat. Sampai-sampai menggunakan kesehatan pengguna sebagai lelucon. Kalian masih manusia, bukan? Bagaimana mungkin kami akan mempermainkan kesehatan pengguna? Begitu saja. Saya sudah melaporkan ini ke Badan Pengawas Kualitas. Percaya, hari ini seharusnya akan ada tindakan. Jika tidak ada halangan, semua distributor Anda akan mencarinya. Dan, Badan Pengawasan Kualitas juga akan bekerja sama dengan Departemen Perdagangan untuk melakukan pembicaraan dengan perusahaan Anda. Selain itu, Wei Mei telah lama melakukan penghindaran pajak. Ini adalah laporan. Saya juga mengirimkannya kepada siapa. Anda memang kejam jika saya tidak salah menebak. Perusahaan Anda seharusnya sudah dihadapi oleh distributor. Ada juga larangan dari Departemen Pemerintah.
Halo. Sekarang kamu kembali juga. Tidak ada gunanya. Departemen terkait tetap akan memanggilmu. Kenapa kamu melakukan ini? Dulu, Du Feng dan guruku adalah pendiri grup Yunxiang. Sayangnya, filosofi bisnis mereka berbeda. Jadi dia keluar sendirian. Tapi Du Feng hanya ahli dalam pemasaran. Tidak ahli dalam penelitian dan pengembangan. Dana cepat habis. Dan tidak ada produk baru yang diluncurkan. Terpaksa harus mencuri dari belakang guru. Lihatlah, lihatlah. Ini lagi Du Feng. Setelah dia pergi, aku sudah bilang padamu untuk mengganti akses pintu. Tapi kamu tetap tidak mau mendengarkan. Ini benar-benar buruk. Resepnya dicuri olehnya. Xiao Feng, dia orang yang sangat keras kepala. Kalau begitu, serahkan saja padanya. Dia tidak mau menerimanya. Bagaimanapun, kita sudah bersahabat selama bertahun-tahun. Aku menganggapnya seperti adik sendiri. Biarkan saja dia. Lagi pula, aku masih bisa mengembangkannya. HM. Kalau begitu, kamu penasaran, kan? Sayang sekali. Kelapangan dada guru tidak membuatnya berubah. Sampai akhirnya, pada kejadian terakhir itu, Du Feng datang mencuri resep guru dengan memakai topeng menyeramkan. Kamu seharusnya tidak mengenaliku. Guru sampai ketakutan hingga penyakit jantungnya kambuh. Sebenarnya dia bisa menyelamatkan guru, tapi dia malah membiarkan guru mati. Du Feng takut istri guru akan menuntutnya. Percobaan ini adalah misi fitnah yang diberikan pada Su. Akhirnya, guru dan istri guru melompat untuk mengakhiri hidup mereka. Satu bukti yang jelas. Jadi, sejak hari itu, kami berdua bersumpah untuk membalas dendam atas guru dan istri guru. Namun, kami tidak pernah memiliki kesempatan. Hingga 5 tahun yang lalu, kamu datang ke perusahaan. Ming Yuan menemukan bahwa kamu adalah Du Feng. Akhirnya, kami mulai mengingat kembali. Kalian terlalu jahat. Kalimat ini diucapkan oleh orang yang jahat. Sungguh menyenangkan. Selesai, selesai. Sekarang benar-benar terlambat. Kita masih punya kesempatan. Tidak ada kesempatan lagi. Benar-benar selesai. Pengacara Yo, orang dari asosiasi pengacara baru saja datang. Mereka meminta kamu untuk mengajukan dokumen penjelasan. Biro pengawasan yang tidak mau mengalah. Dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sudah menyegel semua perusahaan kita. Tidak ada apa-apa lagi. Aku tidak percaya. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Hanya kamu yang aku punya. Bagian persaingan kepolisian kota memintamu datang. Di mana cincin kawin kita? Kalau dibuang, kamu tidak benar-benar berpikir. Aku dan Yang Zihan itu ada apa ya? Kalau tidak, dia kan cantik sekali. Ada berapa pria yang bisa menolak godaan seperti itu? Oh ya, kalau hari itu aku tidak pergi ke hotel, apakah kalian berdua akan benar-benar bersama? Itu tidak mungkin. Dia secantik apapun tidak sebanding dengan man-man kita. Benar-benar. Kalau aku tidak menggunakan jamuan rejuvenasi itu, Kamu juga cantik. Kamu bersumpah, aku bersumpah. Mantan aku adalah satu-satunya wanita yang harus aku lindungi seumur hidupku. Tak ada yang lain. Ini apa? ini adalah kunci menuju Nasdaq. Aku yang mencairkannya dari cincin. Sekarang itu milikmu. Tapi kamu adalah CEO. Kalau seharusnya kamu yang pegang. Tapi saya ini wanita, kan? Harusnya ada penampilan wanita, kan? Mari kita punya anak, 2 anak saja.
Satu itu. Kembar? Ya. Kembar, bagus. Satu laki-laki, satu perempuan. Apa nama yang harus kita berikan kepada mereka?